semuanya, saya Alif Feberani Putri dari Prodi Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung dengan NPM 03270001. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat membuka toko online di Shopee. Pada awalnya, saya memang sedikit ragu untuk membuka lapak online di Shopee. Akan tetapi, dengan banyaknya informasi yang sudah saya dengar dan saya mengetahui cara-cara membuat tokonya, cara mempromosikannya, cara bertransaksinya. Jadi, pada saat membuat toko tersebut tidak ada kesusahan dan kesulitan sama sekali karena saya dibantu oleh teman saya. Meskipun pada pembuatan toko itu sangat mudah dan tidak susah, akan tetapi ada satu hal yang saya lupakan, yaitu saya belum mempunyai apa nama tokonya dan logo brand saya. Pada saat itu saya mencari inspirasi, apa sih nama yang bagus untuk toko saya? Saya mencarinya di TikTok, di Google. Pada saat pencarian itu saya tertarik pada satu nama, yaitu Virago, yang berartikan wanita yang kuat, pemberani, dan suka berperang dalam hal apapun. setelah saya mempunyai tokonya, otomatis saya harus mengupload produk yang saya ingin jual. Dan saya mengambil produk saya atau saya menjual produk saya itu dengan membeli. Jadi saya sebagai reseller dari TikTok Shop, saya menjual body mist 30 ml dengan seharga 15.000. Setelah saya mengupload produk, ternyata jika ingin terlihat oleh orang lain atau orang lain tahu tentang toko kita dan tentang produk kita, ternyata kita harus membayar iklan. Jadi seperti kita itu membayar terlebih dahulu agar produk dan toko kita dilihat oleh orang lain. Karena saya hanya menjalankan tugas saya dari dosen, jadi saya hanya membagikan kepada teman dekat dan keluarga terdekat saja. Pada saat itu ada tetangga saya yang membeli produk saya karena orang tua saya membagikan link-linknya kepada tetangga-tetangganya. Meskipun tidak banyak, yang memang yang membelinya cuma satu. Setelah saya menerima orderan dan di sana dari Shopee-nya ada nomor resi yang harus dicetak. Jadi saya mencetaknya dan saya ngepack-packin barang. Habis itu saya pergi menuju SPX bersama teman saya. Ini ada buktinya. Ya, ini setelah saya pengiriman. Di sana saya bertemu satpam dan karena paket saya kecil, paket saya hanya sebesar ini. Ya, sangat kecil dan nomor resi saya sangat besar karena saya tidak tahu dan baru pertama kali. Jadi ternyata kata satpamnya, jika paketnya kecil dan tidak cukup tulis nomor resinya saja di paketnya. Ya, cuman nomor resinya sama penerimanya saja itu sudah cukup, jadi nanti dideteksi oleh tukang paketnya. Begitu teman-teman. Ya, setelah saya mengantarkan paket tersebut dan satu hari kemudian katanya paketnya sudah datang, kata tetangga saya mengabarkan kepada saya karena kata dosen saya harus mempunyai nilai yang baik, jadi saya menyuruh tetangga saya untuk menilai bintang 5. Jadi ternyata uangnya itu tidak langsung masuk kepada ShopeePay kita pada saat paket datang dan uang langsung masuk. Ternyata tidak seperti itu. Jadi uangnya akan masuk kepada ShopeePay kita pada saat satu hari setelah penerimaan itu, karena takutnya ada barang pengembalian. Jadi setelah saya mempunyai toko online di Shopee, saya banyak belajar betapa pentingnya kita mempunyai strategi pemasaran yang baik dan mengatur keuangan dengan bijak dan cara berkomunikasi kita dengan pembeli. Dan selain mempunyai strategi pemasaran yang baik, mengatur keuangan dengan bijak, berkomunikasi dengan pembeli dengan baik, selain itu juga saya belajar banyak tentang cara mengedit. Saat saya akan mengupload produk tersebut, saya mengedit foto-fotonya, saya memfoto dengan handphone saya sendiri, saya mengeditnya sendiri dengan saya mengeditnya tidak dengan satu aplikasi, saya mengeditnya dengan aplikasi ini dan aplikasi ini. Jadi dengan cara mengedit itu agar semua orang tertarik dengan produk dan barang kita. Bagi teman-teman yang ingin membuat lapak online di Shopee, jangan pernah merasa takut atau merasa kesusahan. Sekarang dunia yang canggih dan teknologi sangat meningkat, kita harus memanfaatkan digital dengan sebaik mungkin. Karena jika kita ragu dan kita tetap merasa takut, kita tidak akan ada peningkatan dalam diri kita. Kita sebagai generasi muda jangan pernah takut untuk mencari pengalaman-pengalaman dalam kehidupan.